Selamat siang Bu Heni, apa kabar? Selamat siang juga Bu Tuani. Alhamdulillah baik Bu Tuani. Ya Bu Heni, kemarin katanya Bu Heni pengen ketemu sama saya, ada yang pengen diobrolin. Masalah apa sih Bu? Jadi penasaran saya. Ini Bu, saya ada masalah di sekolahan. Di sini kan saya sebagai guru BK. Nah, saya tuh disuruh menerapkan tata tertib sekolah yang baik. Nah, saya tuh bingung bagaimana cara menerapkan tata tertib sekolah yang baik di sekolah. Itu Bu. Jadi masalah tata tertib ya. Iya. Bu Heni, ini waktu kita kan terbatas ya. Harapan Bu Heni, hasil yang diharapkan Bu Heni setelah kita melakukan percakapan ini. Harapan saya sih Bu, anak di sekolah saya dapat mematuhi aturan sekolah, terus kemudian bisa menjadi anak yang baik Bu di sekolah. Nah, di sini tata tertibnya di sekolah kami peserta didiknya harus memakai baju yang rapi, kemudian tidak ada terjadinya bullying, terus kemudian tidak ada yang bolos, terus ada sopan santun kepada guru. Tapi di sekolah saya ada berapa anak yang belum sempurna menerapkan tata tertib Bu. Ya, jadi harapannya setelah kita melakukan percakapan ini, Bu Heni bisa menemukan solusi ya, bagaimana agar murid-murid yang ada di sekolah Bu Heni dapat melaksanakan tata tertib sesuai dengan aturan yang ada. Nah, Bu Heni, kalau ngomongin masalah tata tertib atau murid yang baik gitu ya, yang mentaati peraturan sekolah gitu, harapannya Bu Heni untuk bisa mencapai level 10 tadi itu menurut Bu Heni apa yang bisa Bu Heni lakukan? Yang saya lakukan Bu, saya akan melakukan pendekatan kepada murid secara pribadi kepada anak yang bermasalah tersebut. Saya kan sebagai guru individu Bu kepada anak tersebut. Nah, terus kemudian saya juga akan kerjasama Bu dengan wali kelasnya, guru mata pelajaran, kemudian wakil kesiswaan, gitu Bu. Terus kemudian saya akan berkolaborasi dengan wakil kesiswaan untuk berdiskusi lah, untuk membicarakan bagaimana jalan keluarnya untuk menghadapi anak tersebut agar mematuhi aturan sekolah. Terus kemudian saya akan melakukan visit, maksudnya kunjungan ke rumah orang tua, akan bertanya kepada orang tua bagaimana perilaku anak tersebut. Itu Bu, yang akan saya lakukan. Menjalin kolaborasi ya Bu ya, mungkin lebih tepatnya begitu. Iya. Bu Heni bisa lakukan itu, menjalin kolaborasi dengan baik itu dengan murid, sesama guru maupun wali kelas, maksudnya wali muridnya, kemudian menjalin komunikasi dengan si murid tersebut untuk memberikan edukasi, karena memang Bu Heni di sekolahan kan sebagai guru BK ya Bu ya. Iya. Menurut Bu Heni, murid itu lebih suka diperlakukan seperti apa Bu, supaya anak-anak itu nantinya diharapkan anak-anak itu bisa mematuhi aturan yang ada? Kalau menurut saya memperlakukan murid itu kita harus melakukan dengan rasa kasih sayang, kemudian dengan rasa perhatian ke mereka, kemudian kita tanyakan apa maunya mereka, kemudian kita ajak mereka untuk memahami jati diri mereka sebagai pelajar, terus kemudian mengajak mereka untuk mematuhi aturan sekolah yang ada. Gitu Bu. Jadi memberikan pendekatan ya Bu ya. Iya. Terus
selain memberikan pendekatan mungkin kepada murid, yang paling dilakukan dalam waktu dekat ini itu yang mana dulu Bu, yang akan Bu Heni lakukan? Kalau yang pendekatan yang dekat ini yang akan saya lakukan, saya akan melakukan pendekatan dulu kepada murid. Nah, kemudian kedua, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah, yaitu wali kelas, guru mata pelajaran, mata kesiswaan, itu Bu. Kemudian paling utama ya dengan kepala sekolah itu juga Bu. Yang akan dilakukan oleh Bu Heni itu ke si murid dulu ya Bu ya, murid kemudian ke wali kelas ya. Menurut Bu Heni, yang dilakukan ke murid itu akan dilaksanakan kapan Bu? Insya Allah saya akan laksanakan minggu ke depannya Bu. Minggu depan ya? Iya. Ya. Akan saya laksanakan minggu depan. Jadi minggu depan Ibu Heni akan melakukan pendekatan ke murid dulu, kemudian baru setelah itu Bu Heni akan berkolaborasi dengan sesama guru. Kemudian apa yang sudah kita dapatkan selama pembicaraan ini? Baik Bu, yang sudah saya dapatkan pembelajaran hari ini, ternyata kita sebagai guru untuk menerapkan tata tertib di sekolah, kita perlu kerjasama dengan wakil kesiswaan, guru mata pelajaran, kemudian wali kelas, dan kemudian paling utama kepada kepala sekolah. Terus kemudian terlebih dahulu kita juga melakukan pendekatan kepada murid untuk mengetahui mengapa mereka tidak menerapkan tata tertib di sekolah itu Bu. Terus yang saya dapatkan solusinya itu Bu. Ya, awalnya masih bingung ya Bu ya, awalnya apa yang harus dilakukan dengan masalah ini ya Bu ya. Setelah kita melakukan coaching ini, Bu Heni merasa sudah menemukan nih langkah-langkah apa yang harusnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, Bu Heni, saya tidak sabar nih menunggu minggu depan kita coaching lagi, kemudian apa hasil yang didapatkan oleh Bu Heni setelah melakukan rencana aksi yang akan Ibu lakukan nanti. Iya Bu. Oke Bu Heni, terima kasih. Iya Bu, sama-sama, terima kasih juga. Assalamualaikum Bu Tuani, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Heni, alhamdulillah sehat walafiat. Oke, sepertinya Bu Tuani ini ya agak cemas mukanya. Ada perlu apa tujuannya hubungin saya? Iya nih Bu, jadi ini ada sedikit masalah, makanya kemarin saya menghubungi Bu Heni kan ingin cerita permasalahan yang sedang melanda saya. Oke, kalau boleh tahu ya, apa permasalahan Bu Tuani yang sedang dihadapi? Bisa Bu Tuani jelaskan? Iya Bu, jadi gini nih, saya kan di sekolahan itu kan menjadi pembina pramuka ya, koordinator lah boleh dibilang, karena selain saya ada teman-teman saya senior junior saya yang membantu kegiatan tersebut. Jadi saya yang koordinatornya dalam kegiatan pramuka itu. Nah, permasalahan yang saya hadapi dalam kegiatan pramuka ini Bu, bagaimana caranya saya dapat meningkatkan minat murid saya untuk ikut kegiatan pramuka, karena kegiatan pramuka yang kami lakukan itu pada awalnya banyak murid-murid yang ikut dalam kegiatan tersebut, tapi lama-kelamaan makin sedikit gitu Bu. Jadi begitu.
saya berpikir gimana ya cara menyelesaikan masalah ini. Jadi saya sharing dengan Bu Heni nih. Oke, berarti permasalahannya Bu Tuani ini karena, eee, agar anak itu punya minat mengikuti ekskul pramuka ya? Dan Bu Tuani ini sebagai koordinator ekskul pramuka ya? Nah, sekarang saya tanya kepada Bu Tuani, bagaimana Bu, agar anak-anak itu bisa memiliki minat mengikuti kegiatan pramuka? Mmm, Coba Bu jelaskan ciri-cirinya bagaimana agar anak itu bisa memiliki minat, daya tarik, mengikuti ekskul pramuka? Iya Bu, eee, gimana ya supaya mereka dapat aktif dalam kegiatan pramuka. Saya mengajak rekan-rekan junior saya atau teman sejawat saya yang membantu melatih pramuka itu untuk membuat kegiatan supaya lebih menarik mungkin ya Bu ya, agar anak-anak murid saya itu dapat merasa antusias gitu, senang, ingin latihan terus gitu. Kemudian mungkin saya juga bisa bagaimana ya, mungkin waktunya ya Bu ya, mungkin ada kendala di waktu juga mungkin Bu, karena pramuka ini kan ekstrakurikuler ya Bu ya. Mhm, Kegiatannya ini tidak boleh jika dilakukan dalam jam pelajaran kan, ya harus iya, di luar jam. Dan selama ini kegiatan pramuka itu dilakukannya kan setelah sekolah, jadi mereka pulang sekolah jam mhm, 12, istirahat di rumah, kemudian makan, istirahat, yang mereka harusnya istirahat di rumah, mereka harus berangkat lagi ke sekolah, harus latihan pramuka. Nah, mungkin itu juga sih yang menjadi kendala anak-anak, kenapa kurang minatnya dalam kegiatan pramuka, mungkin mereka udah capek belajar kan di sekolah, iya. harus balik sekolah gitu. Iya, jika kalau ini bisa diterapkan, nanti, menurut Ibu, level ekskul kegiatan pramuka akan mencapai berapa, Bu? Ibu nih levelnya berapa, Bu? Menurut Ibu yang tadi setelah Ibu Mmm, ceritakan. sekarang mungkin murid saya ada di level 4 ya, Bu, ya. Level 4. Sudah terlaksana level berapa, Bu? Saya mengharapkan jika memang nanti berhasil kegiatan rencana yang akan saya lakukan, saya berharap, kegiatan saya ada di level 8 sih, Bu. 8 aja sih sudah cukup lah. Mhm. Nah, saya mau tanya, mengapa kok Ibu bisa memberikan level 4 kalau, sebelum pramuka itu terlaksana, maksudnya, pramuka itu memiliki daya tarik kepada murid, yang sekarang ini level 4 dan, ekskul pramuka itu meningkat, Bu Tuani akan bilang level ke 8. Apa alasannya Ibu? Ya karena, di level 4 itu saya menggambarkan yang kondisi sekarang ya, Bu, ya. Kan, anak itu tidak berminat, dan di sekolah saya itu yang, sementara ini untuk kegiatan pramuka itu kan ada di kelas tinggi 4, 5, 6 kan yang saya koordinasi. Ya, Jadi sampai separuh anak-anak itu yang sekarang ini mengikuti kegiatan pramuka. Jadi saya harapkan ada di level 8 itu setidaknya walaupun tidak 100% semua anak-anak itu cukup, kalau 100% kan mungkin mereka sulit ya. Kalau iya, saya berharap di level 8 itu setidaknya ya ada 80% lah yang ikut, jadi iya. sudah berhasil menurut saya. Mhm, berarti menurut Bu Tuani kalau sudah 80% itu 80% itu sudah berhasil ya? Nah nah sekarang kan Mungkin Ibu Tuani sudah tahu permasalahannya itu apa, kemudian rencana aksi apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan Bu Tuani? yang bisa saya lakukan mungkin dengan
Merubah jadwal mungkin Bu, kalau Oh, tadinya latihan itu diadakan setelah sekolah, saya rubah mungkin bisa saya rubah ke hari libur mungkin ya Bu ya, karena di luar jam iya. sekolah itu ada hari Minggu. Mungkin saya bisa merubah ke hari Minggu, kemudian Hmm, terus? meminta teman-teman pengajar pramuka yang lain, pembina pramuka yang lain untuk membuat variasi kegiatan supaya lebih Variasi menarik. kegiatan. Ya, kemudian mungkin bisa mencari referensi dari YouTube atau dari rekan-rekan dari sekolah lain, bagaimana untuk membuat kegiatan supaya lebih menarik sehingga anak-anak bisa aktif dalam kegiatan pramuka. Iya. Nah, Itu. sekarang kan Bu Tuani sudah tahu rencana tindakannya bahwa katanya Bu Tuani akan menentukan jadwalnya ya, akan diadakan pada hari Minggu waktu libur. Terus kemudian Bu Tuani akan mengajak temannya melakukan kegiatan pramuka yang bervariasi agar murid itu memiliki daya tarik untuk mengikuti ekskul pramuka. Nah, terus Bu Tuani kan sebagai koordinator, nanti bagaimana mempertahankan ekskul pramuka di sekolah agar tetap bertahan, kemudian punya daya minat yang banyak untuk murid. Bagaimana tanggung jawab Ibu nanti sebagai koordinator? Tanggung jawab saya sebagai koordinator mungkin saya akan ini Bu, berkolaborasi juga dengan guru yang lain untuk selalu memberikan semangat kepada murid-murid di kelas-kelas yang memang diharapkan dapat mengikuti kegiatan pramuka tersebut. Jadi dengan guru-guru kelas yang lain itu memberikan memberitahu ke anak-anak bahwa kegiatan pramuka ini kan masuk dalam nilai rapot gitu. Jadi Iya. anak-anak diharapkan bisa semangat dalam mengikuti kegiatan pramuka gitu. Jadi saya akan kolaborasi juga dengan guru kelas untuk memberikan semangat kepada murid-murid agar bisa mengikuti. Jadi secara berkelanjutan nanti kegiatan ini selalu anak-anak merasa memang pramuka ini dibutuhkan gitu. Jadi jalan terus gitu. Harapan saya sih begitu. Oke, berarti untuk mempertahankan ini Ibu perlu kolaborasi ya dengan guru ya. Nah, setelah melakukan kegiatan coaching ini, menurut Ibu apa kesimpulannya Bu yang Ibu dapatkan Hmm, setelah coaching yang saya bersama saya? rasakan gitu ya, ya yang saya dapatkan, saya seperti mendapatkan jalan keluar, ide, cara bagaimana saya meningkatkan kegiatan kendala yang saya hadapi terkait dengan kegiatan pramuka. Jadi awalnya saya bingung kan, apa yang harus saya lakukan. Kemudian setelah kita coaching ini, saya berpikir mungkin ada beberapa langkah yang akan saya lakukan. Gitu. Iya, iya. Berarti setelah melakukan kegiatan coaching ini, Ibu memiliki ide dan kemudian solusi ya untuk menghadapi permasalahan Ibu tersebut. Terus, bagaimana perasaan Bu Tuani setelah melakukan coaching ini? Perasaan saya lega, lumayan lega. Jadi saya tadinya jadi unek-unek, sekarang oh ya akan saya lakukan. Dan merasa lega ya. Apa ada yang Ya. ditanyakan lagi? Nah, sepertinya sudah Bu. Mungkin akan saya coba. Saya akan mulai lusa Bu, besok karena besok saya mungkin belum bisa. Lusa akan saya coba lakukan. Oke, nanti kalau misalnya Bu Tuani ada masalah, silakan hubungin saya lagi ya. Saya siap untuk mendengarkan keluh Baik Bu kesahnya Bu Eni. Tuani. Ya, saya Ya, sampai jumpa lagi ya Bu terima Tuani ya.
Oke Bu Eni, terima kasih untuk waktunya Bu. Iya, sama-sama. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih.